Tuhan itu punya hukum. Amin. Dan hukum itu harus dipatuhi anak-anaknya, umatnya. Dan hukum itu bahkan harus dipatuhi oleh dirinya sendiri. Hebat gak Tuhan itu? Dia harus jadi teladan. Dia buat hukum, dia gak boleh langgarnya, saudara. Tuhan itu mau buat hukum yang harus dipatuhi dirinya sendiri dan dipatuhi umatnya. Haleluya. Jadi dia bukan Tuhan yang sembarangan. Dan Tuhan selalu punya alasan untuk mengambil tindakan, saudara. Tuhan punya rencana yang harus diikuti. Makanya orang Israel itu dibuat keluar dari tanah Mesir. Tuhan sudah punya rencana. Ini harus keluar dan harus diikuti. Tapi Tuhan punya limit waktu untuk memberikan suatu kesempatan. Katakan limit waktu. Limit waktu. Saudara tahu arti limit waktu? Ada batas waktu untuk suatu kesempatan. Amin. Amin. Jadi saudara jangan bilang, oh Tuhan itu gak terbatas. Ya betul gak terbatas kasih sayangnya. Tapi kesempatan itu punya limit waktu. Makanya umur manusia pada awalnya saudara dibuat dirobot lagi sama Tuhan jadi 120 tahun. Lalu pada kenyataannya Musa bilang apa? 70, 80. Ada nggak limit waktu? Ada. Kalau Tuhan tidak buat limit waktu, manusia itu sembarangan hidupnya. Sedangkan dibuat limit waktu aja, manusia hidupnya sembarangan. Haleluya. Haleluya. Kita punya limit waktu. Amin. Nah, jadi saudara, manusia itu tidak bisa dikeraskan hatinya. Karena manusia itu punya hukum Tuhan. Hukum kehendak bebas yang bisa menentukan sikap hatinya sendiri. Manusia bukan robot yang dikuasai oleh operator. Jadi saudara itu enggak robot, bukan di remote atau pakai aplikasi. Haleluya. Saudara punya hukum Tuhan, hukum kehendak bebas untuk menentukan sikap hatinya, untuk menentukan pilihannya hari ini maupun di masa mendatang. Amin. Amin. Tuhan lakukan pendampingan gak? Tuhan lakukan pendampingan. Banyak cara Tuhan melakukan pendampingan. Melalui hati nurani Tuhan mengingatkan, melalui peristiwa-peristiwa, melalui firman Tuhan, khotbah-khotbah. Banyak sekali Tuhan cara mengingatkan, termasuk melalui ibadah. Itu cara Tuhan mengingatkan. Kadang kita berdoa, kita merasakan hadirat Tuhan, itu cara Tuhan mengingatkan. Tapi keputusan siapa yang ambil? Kita yang mengambil, saudara. Jadi saudara, saya katakan satu-satunya yang tidak bisa dikendalikan Elohim adalah kehendak bebas manusia. Itu yang tak bisa dikendalikan Elohim. Itu yang tak bisa dikendalikan Tuhan. Kehendak bebas manusia. Karena Elohim mempunyai kehendak bebas terhadap dirinya sendiri. Dan itu adalah konsep hukum yang dibuat Elohim, yang harus dipatuhinya juga oleh Elohim. Kenapa? Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Elohim. Haleluya. Haleluya. Contohnya begini aja, saudara. Saya katakan, bagi yang ke kamar mandi, saya katakan kepada anak-anak saya di rumah, habis kalian buang air besar, harus disiram. Buang air kecil juga disiram sampai bersih, gak nampak lagi hitam baunya. Saya buat peraturan. Anak-anak harus patuh atau enggak? Harus patuh. Lalu ketika saya maaf cakap, saya buang air besar, saya buang air kecil, saya tidak siram. Protes ke anak-anak? Protes. Siapa
apa ya yang nggak sengaja Bapak? Marah nggak anak-anak? Kalau saya bilang saya lupa nggak sengaja, mungkin mereka masih, oh Papa lupa, sudah makin tua. Tapi kalau terus-terus saya saudara ke kamar mandi tidak membersihkan kamar mandi, buang air kecil, buang air besar, tidak bersihkan, apa kata anak-anak? Papa membuat peraturan tapi Papa melanggarnya. Saya konsisten nggak sebagai ayah? Saya tidak konsisten. Jadi ketika Tuhan mengatakan, mari kita ciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita, Tuhan harus konsisten, itu hukum. Tuhan punya kehendak bebas, dia harus hati-hati, tunduk kepada hukum yang dibuatnya sendiri. Haleluya, haleluya. Sama saudara, engkau juga berkuasa atas hidup supaya apa? Engkau jangan menyalahkan Tuhan. Jadi yang bertanggung jawab atas hidupmu siapa? Dirimu sendiri. Amin. Engkau mau masuk surga, masuk neraka, siapa yang menentukan? Dirimu sendiri, saudara. Keputusanmu setiap hari, saudara. Haleluya. Haleluya. Kalau Tuhan mengeraskan hati Firaun, itu sama saja Tuhan melanggar hukum kehendak bebas. Elohim sebatas memberitahukan peringatan dan hukuman sesuai batas limit waktu Tuhan. Jadi saudara, ketika saudara itu bernyanyi, Tuhan lembutkanlah hatiku, ada lagi itu kan, Tuhan lembutkanlah hatiku. Itu sebenarnya kata-kata puisi saudara. Dalam tindakannya yang melembutkan hati itu siapa saudara? Keputusan hati. Situasi-situasi berupa peringatan. Keputusan melembutkan hati, keputusan dirimu. Saudara bisa sedih lihat suatu film, bisa gembira melihat satu film, bisa marah lihat satu film, bisa. Pernah nggak saudara melihat orang melihat film lucu nggak ketawa? Pernah. Saya waktu kecil melihat film Dono Kasino Indro, bapak saya di samping saya. Saya ketawa ngakak-ngakak, guling-guling sampai wah luar biasa itu film lucu sekali. Tapi bapak saya nggak bergeming saudara. Dia hanya melihat aja, seolah-olah lucunya di mana. Artinya dia memutuskan bahwa film itu tidak lucu. Tapi kalau ada film tinju, wah bapak saya pukul iya, hajar iya, masuk iya. Wah, bapak saya teriaknya lebih kencang dari saya. Siapa yang memutuskan itu sangat menarik? Hatinya. Amin. Amin. Jadi saudara coba ingat, Tuhan ubah hatiku seputih salju. Yang mengubah sebenarnya siapa? Dirimu sendiri, saudara. Tuhan kasih peringatan, gambaran. Coba anak, begini. Kita putuskan lembut, lembutlah hatimu. Kita putuskan berkeras, keraslah hatimu. Saudara mau mengampuni orang lain aja, itu tergantung kita. Minta kekuatan dari Tuhan untuk kita mengampuni. Amin. Minta kekuatan, tapi siapa yang memutuskan? Kita, saudara. Tuhan, aku mengampuni Bapak Osase. Tuhan, aku sudah mengampuni dia. Tapi kita tidak memutuskan untuk menjumpai dia bersalaman. Itu contoh. Sama saudara. Dia tetap juga keputusan tidak kita ambil, hanya sama Tuhan.
Yang memutuskan siapa untuk tidak berdamai? Ya kita juga sendiri, saudara. Jadi saudara, respon dan keputusan tetap diambil alih oleh manusia. Haleluya. Haleluya. Respon dan keputusan tetap diambil alih oleh manusia. Saudara yang bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Jangan salahkan orang lain, apalagi menyalahkan Tuhan. Nah saudara, Firaun itu sedang memuaskan kejahatannya. Jadi saudara, saya pikir lebih tepat kalau kalimatnya begini. Itu kan Alkitab Indonesia yang terjemahkan kan yang orang Indonesia. Ya, tapi saya sempat bertanya-tanya. Saya suka terjemahannya begini, kalimat yang lebih tepat. Tuhan akan menunjukkan betapa kerasnya hati Firaun dengan berbagai tes. Tuhan akan menunjukkan betapa kerasnya hati Firaun. Dia akan tunjukkan kepada Musa betapa kerasnya hati Firaun. Buat tulah satu, buat tulah dua, karena Tuhan tidak bisa mengeraskan hati Firaun. Tapi Tuhan buat tes. Nah, dia ambil keputusan enggak? Dibuat satu situasi, dia ambil keputusan enggak? Keras enggak? Tapi dia akan tunjukkan betapa kerasnya hatinya. Karena saudara, kekerasan hati itu sudah bisa dibaca. Saudara bisa nggak membaca orang perbadan? Bisa nggak membacanya? Bisa, sama saudara. Tuhan bisa menilai orang itu perbadan atau enggak. Jangan sampai saudara dibaca Tuhan menjadi orang perbadan, saudara. Dibuat lagi tes, dibuat apa saudara, situasi sulit, tetap juga keras. Orang yang keras hati itu tindakannya bisa ditebak. Tuhan berusaha saudara melembutkan hati Firaun dengan situasi-situasi, peringatan-peringatan, tapi Firaun menolak untuk lembut. Aku akan keras, akan keraskan lagi hatiku, makin sulit ku persulit orang itu. Nah saudara, manusia yang keras kepala dan manusia yang lembut hati itu bisa ditebak, bisa diprediksi responnya, termasuk dari rekam jejaknya saudara sehari-hari. Haleluya. Saudara, di dalam hatimu pasti sudah punya gambaran tentang saya. Saya percaya itu. Sama, saya juga sudah punya gambaran tentang saudara. Sambil saya lihat bagaimana perkembangan setiap hari, setiap tahun. Sudah ada nilai itu, saudara. Seperti itulah Tuhan menilai Firaun. Seperti itulah juga Tuhan menilai hidup kita. Sudah ada saudara, sudah bisa diprediksi. Jadi hati-hati saudara. Saudara, kita harus sering-sering bertobat. Jadi kalau kita sering-sering bertobat, Tuhan sudah prediksi pasti anak ini gampang bertobat. Jadi prediksi Tuhan itu, ini kalau bahasa lain Pak Juan atau Pak Osasi, ini cepat nih bertobat. Jangan Tuhan mau prediksi, ini Pak Juan ini keras kepala. Ini Pak Osasi baru coba kali ini. Coba kalau tidak dapat nih kesusahan, tetap juga ini pasti juga. Seperti diprediksi kita, hati-hati loh saudara. Karena karakter kita itu bisa jadi permanen kalau kita tidak merubahnya setiap hari. Bisa permanen, kita nggak bisa berubah lagi. Sampai akhirnya ada limit waktu. Ini bangsa Mesir, ini Firaun harus dihukum karena limit waktunya sudah selesai. Kelembutan dan ketegasan, kekerasan dan kebebalan adalah respon yang dibentuk berulang-ulang oleh kehendak bebas manusia tersebut. Amin. Kelembutan dan ketegasan, kekerasan dan kebebalan adalah respon yang dibentuk apa saudara? Berulang-ulang oleh kehendak bebas manusia tersebut. Jadi karaktermu itu salah satunya dibentuk lingkungan, situasi, keluarga. Tapi sebenarnya itu salah satu yang paling kuat itu respon mau jadi apa? Memutuskan saudara jadi orang lembut atau jadi orang keras, atau jadi gampang bertobat, atau orang yang gengsinya tinggi tidak mau bertobat, tidak mau minta maaf, tidak mau mengampuni.
Kita lihat kejahatan Firaun pada zaman Musa. Firaun itu punya kebencian dan ketakutan yang mendalam kepada bangsa Israel. Ya, dia punya kebencian dan ketakutan yang mendalam kepada bangsa Israel. Wah, ini kok bangsa Israel makin besar. Wah, lama-lama berkuasa, nanti kita ditindas. Lama-lama nanti orang ini yang berkuasa. Negara ini bukan negara Mesir lagi. Ini nanti jadi negara Israel. Lalu saudara, karena mereka takut, lupa dengan jasa-jasa Yusuf, karena udah 430 tahun raja itu sudah berganti-ganti, Firaun sudah berganti-ganti, saudara. Lupa menceritakan sama raja yang berikutnya. Maka Firaun memahitkan hidup bangsa Israel dengan penindasan, kerja paksa sebagai budak, membangun kota-kota bagi Firaun. Lalu setiap anak laki-laki diperintahkan harus dibunuh. Berapa banyak sudah anak bayi bangsa Israel yang sudah dibunuh? Sudah tak terhitung, sudah banyak. Jadi pada masa itu, saudara, Firaun sebelumnya terjadi kebaikan, tapi Firaun yang pada zaman Musa itu sudah kejahatan, saudara. Pembunuhan, kerja paksa. Dan Firaun mempersulit bangsa Israel dari segala sisi. Tapi Tuhan masih beri kesempatan dengan limit waktu. Saudara, kita jangan suka mempersulit hidup orang lain, saudara. Amin. Amin. Hati-hati, nanti Tuhan buat limit waktu sama kita, wah kita yang gak tahan, saudara. Haleluya. Haleluya. Tuhan itu memberikan kesabarannya kepada Firaun, tetapi Firaun mengabaikan kesempatan dari kesabaran Tuhan. Jadi yang mengabaikan itu siapa, saudara? Firaun kasih kesempatan, Tuhan kasih kesempatan, Tuhan kasih kesempatan. Semoga kau melembutkan hatimu, semoga kau merelakan dengan ikhlas. Karena aku sudah punya rencana untuk membuat bangsa ini keluar dan menuju tanah Kanaan. Bisa nggak sebenarnya bangsa Israel keluar dengan ikhlas oleh Firaun? Bisa, tapi Firaun tidak mau. Harus ada kekerasan, ada pembunuhan. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ini artinya mendapat musibah, saudara, ya, bukan jatuh dalam dosa. Ya. Jadi saudara, kalau saudara mendapat suatu situasi yang sulit dalam hidupmu sampai kau begitu menderita, anggaplah itu suatu kebahagiaan dan suatu, jangan lupa, suatu peringatan. Siapa tahu Tuhan sedang memperingatkan kita atas dosa-dosa kita. Haleluya. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi saudara, kalau kita dapat situasi yang sulit dan berat, anggaplah itu suatu kesempatan untuk melatih ketekunan. Respon apa, saudara? Respon kita apa? Semakin tekun. Tekun apa itu, saudara? Tekun membentuk karaktermu bertobat setiap hari, setiap saat. Amin. 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 Nah, sebagai renungan, ini renungan saudara. Apakah saudara merasa sehat? Walaupun saudara merasa aku gak terlalu baik, saya gak terlalu baik, tapi saya merasa sehat-sehatnya, makan enak, jarang sakit, sehat-sehat aja, tapi aku gak terlalu baik-baik kali. Apakah saudara merasa seperti itu? Lalu saudara, karena saudara sehat-sehat, ya mungkin keuangan pun tidak terlalu terganggu. Apakah saudara merasa tidak terlalu perlu untuk
merubah tabiat yang buruk, tidak terlalu perlu merubah tabiat yang buruk karena semuanya berjalan baik. Semuanya baik-baik saja. Anakku sehat, orang tuaku sehat, aku pun sehat, istriku sehat, suamiku sehat, udahlah. Penting kita sehat-sehat lah. Yang ketiga, apakah saudara melihat orang yang lebih baik dari Anda hidupnya susah? Udah susah penyakitan, udah penyakitan cepat mati. Banyak orang menganggap seperti itu. Aduh, orang baik itu cepat mati. Bahkan ada komentar, udah jangan baik-baik kali, nanti cepat mati. Aduh, hati-hati loh saudara. Masalah umur itu rahasia Tuhan. Orang baik ada yang panjang umur, orang jahat ada yang panjang umur. Orang baik ada yang pendek umur, orang jahat ada yang pendek umur. Orang baik ada yang sakit-sakitan, orang jahat pun ada yang sakit-sakitan. Itu rahasia Tuhan, saudara. Amin. Amin. Jangan saudara bandingkan begitu. Udahlah itu bahaya, nanti aku baik-baik kan, cepat aku mati, cepat suamiku nanti menjanda, menduda kawin lagi dia. Atau aduh istriku cepat mati, aduh nanti bahaya nanti. Jangan seperti itu saudara. Udahlah biasa-biasa aja lah hidup ini. Jangan saudara. Masalah umur itu saudara, itu satu ketentuan Tuhan. Satu lagi itu keputusanmu untuk kau hidup atau mati cepat. Termasuk juga pola hidupmu sehari-hari. Amin. Amin. Nah, saudara hati-hati renungan. 2 Petrus 3 ayat 15 sudah tampil di layar. Sama-sama kita katakan, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagi untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepada menurut hikmat yang dikaruniakan kepada. Oke, kita baca yang diwarnai kuning saja. 1, 2, 3. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Jadi saudara, kalau saudara merasa baik-baik saja, kalau saudara enggak baik-baik kali, masih memelihara kebandelan-kebandelanmu, anggaplah itu kesabaran Tuhan. Tapi ingat, kesabaran Tuhan punya limit waktu. Hati-hati, jangan mempermainkan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita koreksi sama-sama hidup kita, men. Saya juga sedang mengoreksi hidup saya hari demi hari, saudara. Tuhan tidak bisa mengeraskan hatimu kecuali engkau mengeraskan hatimu. Tuhan tidak bisa melembutkan hatimu kecuali engkau melembutkan hatimu, mengambil keputusannya untuk berubah. Haleluya. 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 Terakhir, bisa ditampilkan terakhir. Satu Timotius 2 ayat 3 sampai 4. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Elohim, juru selamat kita, yang menghendaki, sama-sama kita baca, supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kita ulangi ayat 3 sama-sama. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Elohim, juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Apakah kehendak Tuhan atas hidupmu? Selamat. Jadi Tuhan ingin kita selamat. Jangan curiga Tuhan ingin membinasakan. Walaupun mungkin saudara, orang yang kau tahu itu saudara jahat kepadamu, tiba-tiba dia mengalami kecelakaan. Tuhan tidak merencanakan kecelakaan. Dia ingin selamat. Tapi ingat, ada batas waktunya, ada tempo.
kita merasa Tuhan pro sama kita dan membenci orang lain. Apalagi saudara, jadi kendaki Tuhan kita memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Tuhan tuh ingin supaya kita tuh bijak, tahu kebenaran. Tapi itu masalahnya, yang belajar siapa? Yang belajar Tuhan atau kita? Kita, saudara, kita mau belajar atau tidak? Keputusannya di tanganmu. Mau belajar untuk berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? Mau belajar tentang pengetahuan itu tentang kebenaran atau tidak? Itu keputusan kita sendiri, saudara. Haleluya. Haleluya. Anggaplah sebagai suatu kesempatan, saudara. Tuhan sedang memberi kita kesempatan di akhir zaman ini. Tapi kesempatan itu mempunyai limit waktu. Mari kita sama-sama bertobat. Haleluya. Demikian firman Tuhan.